Untuk contoh ilustrasi transaksi yang dilaksanakan secara downstream dulu, yang pertama kita bisa mengetahui bahwa di sini ada neraca saldo yang dimiliki oleh PTS dan PTP, di mana ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahannya sama dengan yang contoh sebelumnya, di mana ada transaksi pembelian aset bersih dulu, lalu yang kedua ini ada pelaporan laba bersih dan pembagian dividen. Yang informasi ketiga itu ada proses dan transaksi penjualan bangunan dari induk ke anak dengan harga perolehan si induknya 400 juta, sedangkan si induk menjual ke anaknya 230 juta. Masa manfaat si bangunan tersebut sebesar selama 20 tahun, dan metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan itu menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, yang keempat ada keterangan bahwa PTS menggunakan bangunan selama sisa manfaat bangunan yaitu 10 tahun karena si induk menjual ke anaknya di tahun 2015 akhir, sedangkan dia membelinya di tanggal 1 Januari 2006. Berarti sudah terpakai oleh induk 10 tahun, berarti oleh si anak tersisa tinggal 10 tahun lagi masa manfaat bangunannya. Untuk prosedur konsolidasi di tahun yang pertama, yaitu tahun 2015, kita harus mengakui adanya pembelian saham anak seharga nominal akuisisinya, lalu kita mengakui adanya perolehan laba dan pembagian dividen, serta pengakuan keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi induk menjual ke anak. Lalu di sini untuk ilustrasinya sama seperti yang sebelumnya, bahwa di sini ada penjualan yang dilaksanakan oleh si induk, di mana si induk itu memperoleh bangunannya dengan harga 400 juta, masa manfaat 40 tahun, maka ada expense per tahunnya 20 juta. Akumulasi penyusutannya senilai 200 juta karena masa dia sudah menggunakan selama 10 tahun dari mulai awal 2006 sampai akhir tahun 2015, 10 tahun, sehingga akumulasi DP-nya 200 juta. Sehingga untuk menghitung book value-nya dengan menggunakan antara cost dikurangi akumulasi depreciation, jumlahnya senilai 200 juta. Maka dari itu ada diperoleh unrealized gain-nya senilai 30 juta karena si induk menjual ke anaknya seharga 230 juta, sedangkan book value-nya hanya 200 juta. Maka ada pengakuan gain di sini. Karena di sini si PTS yang belum memakai, maka ada unrealized gain senilai 30 juta. Nah, yang unrealized gain ini nantinya akan dilaporkan ke perhitungan jurnal eliminasi karena labanya belum terrealisasi, otomatis mengurangi saldo akhir untuk investasinya. Maka untuk saldo akhir yang disesuaikannya menjadi 982 dan bagian laba atas anaknya menjadi 120 juta karena laba bersih yang diperolehnya 150 juta, sedangkan ada keuntungan yang belum terrealisasi senilai 30 juta. Untuk jurnal eliminasinya hampir sama, namun untuk yang aset tetap yang disusutkan ini ada pengakuan akumulasi penyusutan bangunan, sedangkan untuk yang aset tetap yang tidak disusutkan tidak ada pengakuan akumulasi penyusutan. Untuk jumlah akumulasi penyusutannya seharga senilai unrealized gain-nya yaitu 30 juta. Kayaknya ada yang salah ketik. Untuk jumlah akumulasi penyusutannya seharga 200 juta dan untuk keuntungannya sesuai dengan perhitungan 30 juta, sedangkan untuk jumlah bangunannya selisih dari jumlah akumulasi dikurangi dengan keuntungan atas penjualan bangunan tersebut. Lalu untuk dari jurnal eliminasi tadi, maka kita bisa langsung memposting ke kertas kerja konsolidasiannya yang nantinya akan kita susun menjadi laporan keuangan konsolidasian. Setelah itu untuk di tahun kedua, karena di sini berlanjut ya, si anaknya masih memakai bangunan yang dibeli dari si induk, berarti di sini kita harus melaporkan kembali apa yang terjadi di tahun 2016 dan berhubungan dengan tahun 2015, di mana ada keterangan tambahan bahwa tahun 2016 anak melaporkan adanya perolehan laba dan pembagian dividen. Untuk penyesuaiannya dan jurnalnya itu hampir sama, namun di sini ada pengakuan keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi, karena tadi kan kalau di tahun 2015 yang terakhir ini
mengakui keuntungan penjualan yang belum terrealisasi karena masih baru diterima oleh si anaknya. Tapi kalau seperti tahun 2016, pada akhir tahun 2016 itu si induk harus mengakui adanya pengakuan keuntungan yang sudah terrealisasi karena si anak sudah menggunakan aset tetap tersebut selama 1 tahun. Nah, berapa nih keuntungan yang sudah terrealisasi yang harus diakui oleh si parent? Karena di sini si induk membeli bangunannya dengan masa manfaat 20 tahun, lalu di tahun 2016 sudah terpakai, dan untuk tadi kan untuk mengakui keuntungan yang terrealisasi per tahunnya atau piecemeal itu dengan membagi si keuntungan dibagi dengan sisa manfaat atau bisa memselisihkan daripada expense induk dan daripada expense anak, sehingga diperoleh piecemealnya seharga 3 juta. Atau juga bisa menghitung dengan membagi, tadi kan keuntungan yang belum terrealisasi 30 juta, sisa manfaatnya 10 tahun, berarti 30 juta bagi 10 tahun, dapatlah piecemealnya 3 juta. Nah, piecemeal ini atau keuntungan yang terrealisasi ini kita akuinya di debitnya investasi dan yang kreditnya ada bagian laba. Setelah itu, dari perhitungan yang tadi, itu kan kita harus membuat jurnal eliminasi. Yang sebelumnya kita harus membuat dulu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di mana di sini ada keuntungan transaksinya sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, namun di sini ada keuntungan yang telah terrealisasi dari penggunaan bangunan yang digunakan oleh si anak senilai 3 juta. Nah, sehingga untuk saldo akhir investasi disesuaikannya sebesar 1.128 juta dengan diperoleh dari 1.125 ditambah 3 juta, karena keuntungan yang belum terrealisasi ini itu tidak mempengaruhi ini berasal dari keuntungan yang tahun sebelumnya sehingga tidak masuk ke perhitungan, maka lagi salah format. Intinya pertama deh, lalu seperti yang sebelum juga bahwa dari tabel perhitungan ini kita bisa membuat jurnal eliminasi. Nah, perhatikan lagi kalau di fixed asset yang depreciable itu ada pengakuan untuk mengakui si penyusutannya. Kalau di non depreciable tidak ada pengakuan yang penyusutannya. Masuk ke kertas kerja konsolidasi. Seperti biasa ya, untuk kertas kerja konsolidasi ini diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi ini kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi, diperolehlah saldo akhir demikian. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu seharga senilai senilai piecemeal yang diakui di tahun 2016 yaitu sebesar 3 juta. Lalu di sini untuk yang bangunannya itu selisih dari 170 juta 200 juta dikurangi 30 juta atas penjualan bangunan antara induk dan anak.